Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dokumen perizinan bisnis waralaba dan melakukan bisnis waralaba. Dengan subbab prospektus penawaran waralaba, surat permohonan STPW, dokumen persyaratan permohonan STPW, penerbitan STPW, pemilihan bisnis waralaba, modal bisnis pembelian waralaba, dan penghitungan BEP dan ROI usaha waralaba. Materi pertama yaitu prospektus penawaran waralaba. Prospektus penawaran waralaba ialah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang paling sedikit menjelaskan mengenai identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, serta hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Hal-hal yang harus dimuat dalam prospektus penawaran waralaba antara lain: 1. Data identitas pemberi waralaba, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor pemilik usaha jika perseorangan, dan fotokopi KTP atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi jika berupa badan usaha. Yang kedua, legalitas usaha waralaba, yaitu izin teknis seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, sejarah kegiatan usaha, yaitu uraian yang mencakup mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. Selanjutnya ada struktur organisasi pemberi waralaba, yaitu struktur organisasi usaha pemberi waralaba mulai dari komisaris, pemegang saham, dan direksi sampai dengan tingkat operasionalnya. Yang kelima ada laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan perusahaan pemberi waralaba 2 tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan prospektus penawaran waralaba dan telah diaudit oleh akuntan publik, kecuali bagi usaha mikro dan kecil. Yang keenam, jumlah tempat usaha, yaitu outlet atau gerai usaha waralaba. Selanjutnya, daftar penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan atau perseorangan sebagai penerima waralaba, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Yang terakhir, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba. Materi selanjutnya yaitu surat permohonan STPW. Surat permohonan, surat tanda pendaftaran waralaba atau SPSTPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba yang memuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adapun ketentuan surat permohonan surat tanda pendaftaran waralaba atau SPSTPW adalah sebagai berikut. Yang pertama, paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya SPSTPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. Pejabat penerbit STPW menerbitkan STPW dengan menggunakan formulir. Kedua, jika SPSTPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW. Paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. Dan yang ketiga, pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh dalam peraturan menteri. Materi selanjutnya yaitu dokumen persyaratan permohonan STPW. Surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan, serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan. Lalu daftar dokumen persyaratan permohonan STPW antara lain sebagai berikut. 1. Permohonan baru STPW pemberi waralaba dengan persyaratan dokumen: fotokopi prospektus penawaran waralaba,
fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi izin usaha, fotokopi tanda bukti pendaftaran haki, fotokopi KTP atau penanggung jawab perusahaan, kemudian komposisi penggunaan tenaga kerja, dan yang terakhir komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan. Yang kedua, permohonan baru STPW penerima waralaba dengan persyaratan dokumen, fotokopi izin usaha, fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi STPW pemberi waralaba, fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kemudian fotokopi tanda bukti pendaftaran haki, selanjutnya fotokopi KTP atau penanggung jawab perusahaan, kemudian komposisi penggunaan tenaga kerja dan komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan. Yang ketiga, permohonan baru STPW pemberi waralaba lanjutan dengan dokumen persyaratan, fotokopi izin usaha, fotokopi prospektus penawaran waralaba, fotokopi STPW sebagai pemberi waralaba lanjutan, fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahan, kemudian fotokopi tanda bukti pendaftaran haki, selanjutnya fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab, kemudian komposisi penggunaan tenaga kerja dan komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan. Kemudian yang keempat, permohonan baru STPW penerima waralaba lanjutan dengan persyaratan dokumen, fotokopi izin usaha, fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba lanjutan, fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi STPW pemberi waralaba lanjutan, fotokopi akta pendirian perusahaan atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kemudian fotokopi tanda bukti pendaftaran haki, fotokopi KTP pemilik, komposisi penggunaan tenaga kerja, dan komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan. Dan yang kelima itu permohonan perpanjangan STPW. Dalam melakukan permohonan perpanjangan STPW, dokumen yang diperlukan yaitu surat asli tanda pendaftaran waralaba, dokumen-dokumen lainnya jika mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan pada 5 tahun sebelumnya, dan yang terakhir laporan penggunaan produk dalam negeri. Materi yang keempat yaitu penerbit STPW. Kewenangan penerbitan STPW berada pada Menteri. Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba kepada koordinator dan pelaksana unit pelayanan perdagangan Kementerian Perdagangan. Setelah itu, Menteri menyerahkan wewenang penerbitan STPW untuk permohonan yang diajukan oleh penerima waralaba kepada Gubernur DKI Jakarta dan atau Bupati Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta dan Bupati atau Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan STPW kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat pada pelayanan terpadu satu pintu setempat. Materi selanjutnya yaitu pemilihan bisnis waralaba. Yang pertama, mempersiapkan bisnis waralaba. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam bisnis waralaba yaitu menyiapkan diri untuk menjadi entrepreneur, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan waralaba, contohnya mengenai kriteria waralaba menurut PP nomor 42 tahun 2007, menyiapkan modal usaha yang cukup dan dana cadangan untuk mencukupi biaya operasional selama perjalanan usaha, dan jangan menjalankan bisnis waralaba dengan coba-coba. Yang kedua itu ada dasar pertimbangan pemilihan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan bisnis waralaba. Yang pertama, profit dan kinerja waralaba. Visi dan misi akan membawa kesuksesan bagi suatu perusahaan. Maka, buatlah visi dan misi perusahaan secara tepat. Kemudian, seleksilah calon penerima waralaba secara ketat untuk mencapai visi perusahaan. Kedua, merek dagang ialah modal utama bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, wajib untuk merancang, membangun kualitas merek, dan menjaga citra baik merek di masyarakat. Yang ketiga, sistem waralaba. Sebelum menawarkan bisnis waralaba kepada penerima waralaba,
sebaiknya ciptakan sistem kemitraan yang solid agar dapat bertahan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Yang keempat, dukungan pemberi waralaba. Setelah sistem berjalan dengan lancar, tugas pemberi waralaba adalah memberi dukungan yang penuh terhadap penerima waralaba. Dukungan ini menjadi strategi untuk meningkatkan loyalitas mereka terhadap bisnis waralaba. Yang kelima, peluang usaha. Kepuasan konsumen menjadi fokus utama. Jika kepuasan konsumen meningkat, peluang usaha untuk mengembangkan bisnis waralaba pun akan semakin terbuka. Yang keenam, hubungan kerjasama yang baik. Setelah kesepakatan waralaba terjalin, secara tidak langsung, para pihak waralaba akan berada dalam sebuah keluarga besar. Dengan demikian, kerjasama yang baik perlu dijalani karena selayaknya sebuah keluarga akan saling membantu agar bisnis yang dijalankan bisa mencapai kesuksesan bersama. Materi yang selanjutnya yaitu modal bisnis pembelian waralaba. Bisnis waralaba, ketersediaan modal sudah pasti diperlukan. Modal bisnis dalam memulai bisnis waralaba meliputi biaya-biaya berikut ini. Yang pertama, biaya awal. Biaya yang dibayarkan penerima waralaba biasanya antara 10 juta sampai 1 miliar. Biaya ini akan digunakan untuk membuat tempat usaha sesuai spesifikasi pemberi waralaba dan ongkos pembuatan haki. Yang kedua, biaya royalti, yaitu biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba setiap bulan dari laba operasional. Royalti ini berkisar antara 5-15% dari penghasilan kotor. Biaya royalti yang layak adalah 10%. Jika lebih dari 10%, biasanya terdapat biaya yang dilakukan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya yaitu penghitungan BEP dan ROI usaha waralaba. Keputusan melakukan investasi memerlukan perhitungan yang matang. Dengan melakukan analisis kelayakan usaha, seorang dapat menentukan akan melakukan investasi atau tidak. Untuk mengetahui kemampuan modal yang diinvestasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan, perlu dihitung Return of Investment atau ROI. Semakin besar ROI, semakin tinggi kemampuan usaha untuk mengembalikan investasi dan semakin menjanjikan pula usaha itu. Nilai ideal ROI atau nilai ROI yang baik adalah lebih tinggi dari bunga bank dan bunga pinjaman. Rumus ROI sebagai berikut. ROI sama dengan laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Sementara itu, untuk mengetahui kapan investasi akan kembali modal, perlu dilakukan perhitungan break-even point atau BEP atau titik impas, yaitu saat di mana sebuah usaha mendapatkan pemasukan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, perhatikan contoh untuk perhitungan BEP waralaba retail. Sebelum mencari BEP dan ROI, yang pertama kita lakukan itu menghitung total investasi awal. Total investasi awal ini didapat dari penjumlahan dari waralaba fee untuk 5 tahun, biaya startup dan promosi, perizinan dan renovasi, peralatan toko dan gudang, dan pendingin ruangan. Itu jumlah total semuanya menjadi 300 juta. Kemudian kita mencari perkiraan untuk keuntungan per bulannya. Di soal ini dijelaskan penjualan sebesar 7 juta dikali 30 hari itu menjadi 210 juta. Kemudian kita asumsikan keuntungan kotornya itu 12%, sehingga hasilnya itu 25.200 didapat dari 12% dikali 210 juta. Selanjutnya kita mencari perkiraan untuk pengeluaran per bulannya. Pengeluaran per bulan ini didapat dari biaya karyawan sebesar 5 juta, kemudian biaya operasional sebesar 4.200 yang didapatkan dari hasil 2% dikali omset penjualan, dan biaya royalti flat sebesar 6.300 ini didapat dari 3% yang ada di tabel ini. Royaltinya dapat 3% karena penjualan selama 30 hari itu menghasilkan 210 juta, dan kisaran 210 juta ini ada di kisaran 200 sampai 225 juta dengan royalti sebesar 3%.
Jadi total pengeluarannya ini didapat 15.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung BEP untuk mencari tahu berapa lama waktu yang kita perlukan agar modal yang kita keluarkan ini dapat kembali. Misalkan keuntungan yang tadi kita cari ini kita beri pemisalan A, kemudian pengeluaran kita beri pemisalan B, dan investasi awal C, kemudian yang untuk mencari banyak bulannya kita berikan pemisalan N. Di sini rumusnya itu A dikali N sama dengan B dikali N plus C. Jadi kalian tinggal masukkan angka yang tertera dalam keterangan ke dalam rumus, sehingga didapat 25.200.000 dikali N sama dengan 15.500.000 dikali N plus 300 juta. Kemudian substitusikan bilangan yang sama, yaitu 25.200.000 N dikurang 15.500.000 N sama dengan 300 juta. Selanjutnya tersisa 9.700.000 N sama dengan 300 juta, sehingga N sama dengan 300 juta dibagi 9.700.000, dan hasilnya N itu 30,93 bulan. 30,93 bulan ini bisa kita bulatkan menjadi 31 bulan, sehingga apabila ditahunkan itu keuntungan yang baru dirasakan setelah lebih dari 2 tahun 7 bulan. Jadi setelah 2 tahun 7 bulan ini kita baru merasakan keuntungan secara penuh. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ROI. Di sini kita melihat investasi dan keuntungannya, sehingga ROI yang didapat yaitu 25.200.000 dibagi 300 juta dikali 100% menghasilkan ROI 8,4%. Maka nilai ROI per bulan adalah 8,4%. Jika tingkat suku bunga bank sebesar 0,7%, maka nilai ROI ini lebih tinggi dari bunga bank, sehingga layak untuk melakukan investasi. Sekian untuk materi pada hari ini. Apabila ingin melakukan diskusi, dapat dilakukan di WhatsApp group ataupun di Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.